Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Putri Aini Tias di Suara Anda kali ini hadir selama 1 jam ke depan. Kepastian mengenai proyek mobil murah dan ramah lingkungan atau Low Car Green Car akhirnya menemui titik terang. Pemerintah telah menandatangani peraturan pemerintah tentang proyek tersebut. Namun muncul kekhawatiran apakah proyek ini tidak makin menambah kemacetan di jalanan? Benarkah adanya mobil murah akan menekan penggunaan BBM? Lalu sebenarnya untuk siapa mobil murah ini? Dan kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan. Mobil murah untuk siapa? Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani peraturan pemerintah tentang proyek mobil beremisi rendah. Apa maksud proyek ini? Benarkah tidak akan menimbulkan kemacetan dan malah mampu menekan pemakaian BBM? Berikut liputannya. Bagi produsen dan masyarakat yang menunggu kehadiran mobil murah dan ramah lingkungan atau low cost green car, kini dapat bernafas lega. Karena setelah mandek selama bertahun-tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani peraturan pemerintah tentang proyek mobil beremisi rendah. Dengan perpres tersebut, proyek low cost green car juga sudah bisa dijalankan. Meski mobil murah, namun munculnya mobil ini tidak akan berdampak besar pada kemacetan lalu lintas, karena 80% penjualannya akan difokuskan di luar Jabodetabek. Kalau kita lihat sekarang penjualan di DKI Jakarta berapa ya? 20%. 20%. Dulu pernah sampai 28. Sekarang turun 24, turun 20. Jadi 80% penjualan itu adalah di luar Jabodetabek. Artinya itu akan tergerak lebih karena tempat yang secara statistik memang tidak macet. Diluncurkannya low cost green car merupakan salah satu cara untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi. Mobil dengan kapasitas mesin 1200 cc ini diperkirakan dapat menghemat BBM dengan konsumsi 1 liter per 20 hingga 22 km. Rencananya awal Januari lalu LCGC sudah bisa diluncurkan. Namun terkendala kebijakan belum keluarnya perpres tentang LCGC, sehingga pihak pabrikan belum berani untuk mengeluarkan mobil murah tersebut. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, telah hadir di studio Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit. Selamat malam, Mas Danang. Halo. Iya, kita masih menunggu, ada 1 kursi yang kosong di sana. Masih ada 1 narasumber lagi yang rupanya sedang berusaha untuk sampai ke studio kami. Dan Mas Danang, saya ingin tahu dulu posisi Anda. Kita tahu pemerintah sangat menekan atau mengutamakan ingin membangun industri otomotif. Ya. Dan posisi Anda di sini, apakah melihat itu sebagai hal baik untuk sistem transportasi kemudian dan akibat yang akan terjadi? Kalau mobil murah dan hemat bahan bakar ini merupakan upaya untuk mereplace mengganti kendaraan-kendaraan yang ada, saya kira itu satu langkah yang cukup baik ya, karena bagaimanapun juga kendaraan-kendaraan yang ada mungkin lebih boros bahan bakar dibandingkan yang sekarang. Tapi mengganti ya? Ya, mengganti. Tetapi kalau itu menambah pasokan mobil tanpa adanya alternatif angkutan umum yang baik, saya kira itu yang perlu kita kritisi dari pemerintah. Bagaimana upaya mendorong low cost green car ini harus disertai juga dengan upaya bagaimana mendorong angkutan umum yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Yang kita khawatirkan adalah adanya migrasi besar-besaran dari pemilik sepeda motor, yang kalau kita estimasi saja di Jakarta itu akan ada kira-kira 1 juta mobil baru ya, kalau sifatnya itu migrasi dari pengguna sepeda motor ke mobil yang murah ini. Padahal yang dari 1 juta itu sebenarnya hanya 20% dari seluruh pengguna sepeda motor yang di Jakarta. Dan yang memang target marketnya itu para pengguna sepeda motor kan? Saya kira kalau kita bicara target market ini kan kita juga pada saat yang sama kan ada kenaikan income bagi masyarakat kelompok menengah ini yang cukup signifikan di Indonesia. Jadi mereka itu target yang potensial, kita bicara angka sekitar 20-an juta ya di Indonesia, keluarga yang mengalami kenaikan income yang cukup signifikan itu. Jadi kita membayangkan memang kalau dari sisi market sebagai industri saya kira itu memang market yang besar. Tapi pada saat yang sama kita harus memikirkan kalau kita migrasi dari sepeda motor ke low cost green car ini, kemungkinan besar memang konsumsinya akan meningkat. Kalau memang itu sifatnya replacement atau ada insentif dari pemilik mobil yang ada sekarang ini, dilengkapi dengan kebijakan untuk scrappage seperti di Singapura misalnya, memberikan batas usia kendaraan dan migrasi dari mobil-mobil yang
boros pada mobil yang irit, saya kira itu akan tepat sekali yang dikatakan untuk mengurangi subsidi. Jadi kita sendiri masih belum sangat jelas mengenai skema pemerintah secara komprehensif bagaimana hubungan antara. Karena sepertinya terpisah antara satu sama lain ya. Justru itu, saya kira pemerintah kan tentu saja kalau menerbitkan kebijakan low cost green car ini harus ada complementary policy ya. Kebijakan yang melengkapi, yaitu kebijakan angkutan umum di satu sisi, dan kedua kebijakan pembatasan bagi mobil-mobil yang boros bahan bakar. Ini harus ada migrasi besar-besaran ke sini. Kalau tidak, maka hanya akan menambah jumlah mobilnya. Ini yang saya kira yang perlu kita khawatirkan, terutama di kota-kota besar yang sudah semakin lama semakin macetnya. Mas Danang, sebenarnya kalau Anda lihat, selama ini effort pemerintah katakanlah untuk sekarang menjadi pertanyaan adalah itu komplementerinya apa? Ya, betul. Effort untuk ke sana. Nah, kita sebenarnya kan menginginkan ada satu upaya yang progresif, apalagi kalau pemerintah ingin mendorong kenaikan BBM. Ya, memang betul ada program-program untuk bantuan langsung, ada masyarakat, ada program-program beasiswa, ada program-program untuk infrastruktur dasar. Tapi yang ingin kita lihat, yang namanya BBM itu kan penggunaannya paling banyak untuk transportasi. Nah, oleh karena itu memang harus ada porsi yang cukup besar untuk direalokasi untuk ke angkutan umum. Nah, inilah akan menjadi satu kebijakan komplement yang bagus. Kita bicara low cost green car, kita bicara upaya untuk mendorong angkutan umum yang dalam jumlah yang cukup di kota-kota besar terutama. Kemudian kita juga bicara mengenai bagaimana migrasi dari atau disinsentif dari mobil-mobil yang boros kepada mobil-mobil yang hemat. Nah, baru kalau itu tiga kebijakan itu kita jadikan satu paket, itulah yang kita sodorkan ke masyarakat. Oke, jangan satu-satu ya. Oke, Mas Danang, kita nanti akan kembali berbicara mengenai mobil murah untuk siapa ini sebenarnya. Tetap bersama kami di Suara Anda.